Halo semuanya. Jadi kita di sini lagi ada di mana nih kita? Taman Mini. Kenalan dulu gak sih? Oh iya, kenalan dulu. Oke. Jadi kenalin, aku Ael. Aku Adi. Aku Kaza. Aku Zaskia. Yuk kita jalan-jalan yuk. Yuk, kita mampir nih. Kita jalan-jalan. Nah, apa nih? Oh, anjungan Bali loh. Wow, Keren banget. wow, anjungan Bali. Guys, kita mampir yuk ke sini. Yuk. Oke guys, ayo kita coba masuk ke anjungan Bali ya. Oke. Wow, Sumpah mirip banget. iya mirip banget ya. Keren deh, ini juga luas ya Ki ya. Jujur nggak bisa Bali bang. Iya, jujur. Setuju banget. Kita mau lihat ada apa aja nih yang ada di dalam. Itu ada orang Balinya, guys. Oh iya. Nah ini kita mau kita samperin orang Balinya. Betul banget. Ada 2 orang Bali di sini. Iya. Ya guys. Yuk. Ada orang Balinya guys. Keren banget sih jujur. Guys, kita udah bareng orang Balinya nih. Halo. Perkenalkan nama saya Kina. Perkenalkan nama saya Dewa Pemanganika dan Saputra. Nah, kita tujuan ke sini mau muter-muter ini anjungan Bali. Boleh ikut temenin kita nggak? Boleh Boleh dong. dong. Nanti kita sekalian tour guide-in juga ya. Oke. Jadi mungkin kita tanya yang ini dulu kali ya. Iya. Ini ada filosofinya nggak kita di tempat ini? Jadi yang kalian lihat sekarang ini gerbang tengah. Jadi kalian itu bisa lihat kalau misalnya di kanan dan di kiri itu ada gerbang-gerbang lainnya. Nah kita manusia itu kita lewat gerbang tengah ke gerbang kiri. Sedangkan buat gerbang tengah ini biasanya itu buat ke dewa dewi. Oh gitu. Buat kejelasan dan sarungnya itu buat tanda welcome kayak selamat datang untuk para dewa-dewa. Baik. Oke. Kita boleh muter yang lain juga nggak? Ayo boleh. Ya, jadi kita kalau mau lewat, bolehnya lewat sini doang ya. Yang tengah-tengah itu buat Dewa Dewi. Iya. Kita kemana dulu nih kira-kira? Bebas. Boleh ke kiri sini ya? Nah, sekarang kita ada di bangunan apa nih? Sekarang kita ada di bangunan Balai Gede. Jadi Balai Gede ini biasanya itu dipakai buat melakukan upacara-upacara kiatnya, yaitu rangkaian upacara yang berhubungan dengan siklus hidup manusia. Gedung ini tuh bisa dilakukan berbagai macam upacara. Yang pertama itu upacara menggendong-gendong atau untuk bayi di dalam kandungan. Yang kedua ada kelahiran, yang ketiga ada menek daha. Itu bagi perempuan yang sudah mengalami pubertas bisa biasa dirayakan atau diupacarakan di gedung ini. Yang selanjutnya ada raja suala bagi anak laki-laki yang ditandai dengan mimpi basah pertama atau suara ngembak. Nah, jadi yang kelima itu ada upacara mempandas atau potong gigi. Itu tujuannya itu untuk menghilangkan satripu atau 6 musuh dalam manusia. Jadi satripu itu apa? Satripu itu 6 musuh sifat negatif dalam tubuh manusia. Yang pertama itu ada hawa nafsu, yang kedua ada kerakusan, yang ketiga ada amarah, yang keempat ada kebingungan, yang kelima ada kemabukan, dan yang keenam ada iri hati atau iri dengki. Selain itu, gedung ini juga bisa dipakai untuk upacara pernikahan dan upacara kematian kalau misalnya ada yang meninggal dunia. Menarik banget. Terus aku lihat-lihat di sini ada 2 baju adat. Itu bedanya apa ya? Kita bisa dilihat di baju adat yang sebelah sana itu buat beribadah atau baju adat biasanya. Sementara buat baju adat yang ada di sini itu biasanya dipakai buat acara pernikahan. Kita lanjut ke gedung sebelahnya. Mari.
Bisa dilihat di sebelah sini ada namanya Merajan, yaitu tempat suci untuk melaksanakan persembahan atau beribadah orang Bali. Jadi kalian bisa lihat di Merajan atau Sangga ini, dia itu dikelilingi oleh tembok. Temboknya ini disebut dengan tembok penyengker. Dan juga kalian lihat kalau misalnya di gerbangnya itu ada dua patung. Dua patungnya itu berfungsi sebagai penjaga dari Sangga ini. Nah, Sangga ini itu dia itu sebagai tempat persembahyangan gitu. Jadi dianggap bangunan suci. Oleh karena itu kita nggak bisa eksplor lebih dalam gitu. Makanya mari kita lanjut ke tempat yang lain juga. Oke. Jadi di belakang kita ini ada bangunan yang bernama Balai Gedong. Fungsi dari Balai Gedong ini merupakan tempat tinggal bagi perempuan yang belum nikah atau tempat untuk menyimpan artefak-artefak seperti keris atau tombak. Kalian bisa lihat di sini ada patung. Ini tuh ruang pamerannya. Ini biasa dipakai buat kostum penari. Sedangkan kalian bisa lihat di sebelah kanannya itu ada patung Lea. Oke, jadi sebelah sana kan tempat tinggalnya wanita yang belum menikah. Kalau di sini adalah tempat tinggal didaka atau laki-laki yang belum menikah serta untuk menyelenggarakan aktivitas keluarga setiap harinya. Nah, jadi nama bangunan ini Balai Dao. Biasanya tuh dia terletak di sebelah barat dari suatu wilayah perumahan gitulah. Nah, Balai Dao ini juga bisa disebut sebagai Balai Singgasari. Oke. Wah, di sini ada leak lagi ya. Tadi kan di Balai Satunya udah ada leak. Oke. Ayo kita ke tempat berikutnya. Oke, jadi di sini kita ada yang namanya Balai Loji. Balai Loji ini merupakan bangunan yang dipakai sebagai tempat istirahat sehabis kerja keras atau sehabis ngayah. Dan juga biasanya itu dipakai buat tempat penginapan tamu. Oke, mari kita ke tempat berikutnya. Jadi di sini ada tempat yang namanya Bali Lineng atau yang biasa untuk digunakan sebagai tempat menyimpan padi, lumbung padi maupun hasil pertaniannya. Mari. Ya. Nah, di sini ada yang namanya Pawaregan. Pawaregan itu merupakan dapur yang juga bisa dijadikan sebagai tempat makan ataupun memasak buat keluarga di Bali, guys. Oke, jadi tempat yang ini atau tempat yang terakhir adalah namanya Alun-Alun, yaitu bangunan ini berfungsi sebagai tempat untuk menulis atau membaca kitab Buddha. Nah, jadi yang bagi yang nggak tahu kitab Weda itu apa, kitab Weda itu merupakan kitab suci yang dimiliki oleh orang beragama Hindu. Nah, sebenarnya kitab Weda ini ada banyak banget jenisnya, tapi di video ini mungkin nggak bisa dijelasin karena itu bakal lebih detail banget dan kita bisa sampai berjam-jam ngejelasin jenis-jenis kitab Weda di sini. Jadi, ayo kita balik lagi ke awal. Oke guys, mungkin dari Anjungan Bali itu aja. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om. Halo guys. Nah, itu jadi vlog kita di Anjungan Bali. Makasih Bikoman. Makasih. Makasih. Oke.